Karena masih oke, jangan seudon. Ya harus positif thinking. Mungkin sponsor mentor kami juga waktu itu juga positif itu kan. Nah, sama kami. Jadi kami balik gitu. Nah, oke, teman-teman semuanya, ini langsung masuk aja ya, perkenalan udah. Nah, teman-teman, ini saya hanya sekedar sharing aja dan memang kita ngomongin personal branding ya. Nah, sama dengan bagaimana perkembangan marketing di Herbalife ya. Nah, apa semuanya itu pastinya ada mengalami perkembangan zaman ya kan. Nah, mungkin dulu ya ada nih cara menjual atau cara kita mengenalkan produk Herbalife itu ada nih yang dengan cara fokus menjual produk ya. Mungkin di sini juga ada Bapak Ibu teman-teman yang oh iya dulu aku ditawarin produk Herbalife. Oke mau gitu kan. Nah, closing gitu. Nah, apakah saat ini nggak berjalan? Masih jalan. Ya, masih ada kok pasar-pasarnya ya. Terus yang kedua nih ya, produk Herbalife bisa untuk produk Herbalife bisa membuat. Jadi kan orang itu beli Herbalife karena pengen nih ya, contohnya kayak saya tadi ya, oh saya tuh pengen naik berat badan. Oh, apa bapak saya pengen turun berat badan gitu kan. Nah, jadi sponsor saya menjelaskan ini loh produk Herbalife untuk ini. Jadi kan mulai nih ya eh, manfaatnya nggak cuma sekedar jual produk aja. Misal shake ini kandungannya nggak cuma begitu ya kan. Nah tahu manfaatnya. Terus yang ketiga juga ya jika aku ingin menjadi maka aku harus konsumsi Herbalife. Nah sekarang kan teman-teman kalau apa namanya ini aku pengen turun berat badan hampir sama sih ya sama 2.0 atau sekarang tuh lagi rame itu ada kan yang kayak saya juga sih. Saya mau naik berat badan gitu kan. Oh ya, saya harus konsumsi Herbalife. Nah, kayak gitu. Jadi apa? Satu, dua, tiga nih semoga paham ya teman-teman. Nah, intinya untuk apa sih Herbalife itu? Ya, kalau dulu untuk naik turun berat badan, untuk turun berat badan kebanyakan ya. Terus sekarang itu eh kalau sudah ada yang melihat kok ada yang konsumsi Herbalife tuh kok menjadi gitu. Terus ada yang kepingin kayak gitu. Nah, sekarang itu kita sudah ada di healthy active lifestyle. Dan ini juga ada tambahan juga traveling. Jadi orang itu menarik gitu loh. Maksudnya Herbalife itu bukan sekedar cuman nutrisi aja, bukan cuman sekedar untuk turun berat badan aja, bukan sekedar mau naik berat badan aja. Tetapi healthy active lifestyle itu kan kita mau naik turun, mau teman-teman apa namanya beraktivitas, intinya sudah jadi konsumsi harian. Nah, ibarat kalau kita orang Indonesia sering makan yang selalu dikonsumsi adalah nasi gitu kan. Nah, nasi setiap hari. Nah, jadi Herbalife itu sekarang udah menjadi habit gitu kan. Menjadi konsumsi untuk kita healthy active lifestyle. Jadi bagaimana kita untuk membangun personal branding. Tapi bukan bermaksud untuk satu, dua, tiga ini nggak jalan, tetap jalan ya Bapak Ibu. Nah itu. Tapi kalau kami ya itu kami melakukan healthy active lifestyle. Ya jadi bukan cuman nggak sempit aja, bukan cuman untuk turun berat badan. Nah next nanti boleh ditanyakan kalau bingung. Nah oke. Nah personal branding. Ya, kenapa sih kok personal branding bukankah Herbalife itu udah bagus banget gitu kan? Iya, betul. We are the brand teman-teman. Karena Herbalife itu sudah nomor satu lah di dunia masalah produk. Tetapi si produk ini kan nggak bisa ngomong, ya kan? Lah, yang ngomong siapa? Ya pastinya kita. Ya, yang sudah konsumsi. Teman-teman semuanya yang udah konsumsi dan merasakan hasilnya. Terus apa namanya? Terus apa nih? Nah, pastinya dong dengan hasil produk, ya kan? Ini ini adalah pondasi yang ada kita menjalankan bisnis Herbalife, ya. Kalau boleh tahu teman-teman hasil produknya apa? Boleh dong ketikan, ya. Jadi kita nggak bisa ngomong Herbalife itu bagus-bagus aja kalau kitanya nggak nggak kitanya tidak mencerminkan gitu loh. Ibarat orang mau program sama kita, ya, nah kan.
Tapi ternyata kok katanya Herbalife itu bisa untuk langsing gitu kan. Nah, tapi juga macam-macam nanti teman-teman akan nanti ya dibedah di belakang ya. Nah, intinya kitanya harus yang mau ngomong. Kitanya harus yang mau menunjukkan sama orang-orang di luaran. Karena Herbalife aja nggak bisa ngomong ya. Meskipun iklannya Herbalife bagus dan sebagainya, tapi nggak bisa ngomong ya. Yang ngomong kita. Dan bersyukur loh Bapak Ibu, kita itu dilindungi loh di perusahaan Herbalife ini ya. Kita itu diatur ya, ada etikanya, terus ada marketing plan-nya yang jelas gitu. Oke, turun berat badan. Mas, banyak yang turun berat badan. Oh, ada yang 19 kilo loh, 10 kilo. Oke, turun, turun, turun. 24, 7 kilo, 12. Kan? Mantul banget. Oke, turun BB 8259 udah lepas obat kolesterol. Nah, itu kan pengencer darah serta tekanan. Wih, keren. Disclaimer ya. Oke. Wih, banyak yang turun nih. Nggak ada temen aku naik berat badan. Oke. Jadi yang pertama ada hasil produk ya dari chat tadi teman-teman udah oke banget ya. Udah turun 7 kilo harus bangga. Turun 5 naik 5 kilo. Wih, itu ada. Ye, keren. Nah, turun 21 kilo. Oke. Jadi semua tuh udah mendapatkan hasil ya kan? Nah, next terus apa yang dilakukan? Nah, teman-teman, Bapak Ibu ini saya hanya share aja ya bagaimana kami membangun personal branding ya dari yang pertama tadi ya yang saya programnya nggak turun tapi saya bantu turun berat badan caranya gimana ya minjem testimoni ke orang tua kalau saya sponsor juga ya mentor juga saya pinjem ya terus dilakukan. Nah ini yang saya lakukan kami lakukan di 2020 waktu kami kebangkit kembali ya tapi disclaimer ya Bapak Ibu nanti bisa dikonsultasikan sama pengundang sponsor teman-teman ya jadi ini di 2020 sampai sekarang ya karena ya waktu itu pandemi ya Bapak Ibu jadi saya nggak bisa memang dibatasi untuk keluar ya. Nah, jadi saya menggunakan WhatsApp Story waktu itu ya. WhatsApp Story itu minum produk ya, posting, belajar posting waktu itu ya. Pokoknya kita share aktivitas saya itu di WA Story. Jadi WA Story-nya itu kalau saya waktu itu bukan cuman tentang Herbalife ya, dari lifestyle-nya aja gitu. Ngapain sih saya di rumah itu ya, ngomong anak, olahraga. Jadi itu. Nah, buat teman-teman yang story WA-nya kosong ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang DMO-nya nimbang-nimbang ya kan. Nah, udah dapat nomor kontak, jangan dianggurin ya. WA story-nya bisa diaktifin buat posting ya. Posting daily aktivitas ya. Nggak melulu tentang Herbalife kalau saya ya. Nah, terus di sini saya membangun Instagram. Nah, buat teman-teman ya, karena di sini saya bukan ngomongin masalah DMO ya malam hari ini, tapi kebetulan memang kami itu memulai kembali membangun itu dengan sosial media ya. Nah, itu dengan ini jangan lupa teman-teman yang nantinya mau yang mungkin sekarang ada di rumah sehat ya. Nah, teman-teman menambahkan ya, tapi nanti kembali lagi ya harus konsultasi sama sponsornya. Jangan lupa teman-teman di sini ada dikasih detail bio-nya teman-teman. Nah, jadi mungkin sekarang ada yang udah jalan mungkin ya udah posting-posting tapi kok belum ini tapi lupa ternyata bionya belum dibenerin. Nah, waktu itu benerin bio dulu. Nah, di sini saya brandingnya adalah diet tanpa obat. Dan di sini ada Rena Buswi lost 15 kilo. Nah, jadi personal branding saya waktu 2020 dulu ya waktu memulai ada anak saya, maaf ya. Nah, di sini ada saya jadi fokus kalau sponsor, kalau mentor kami bilang tentukan target marketnya, niche marketnya, ya. Kalau teman-teman mau sosial media emang beda loh, teman-teman. Kalau teman-teman mau offline itu kan kita flyeran, ya kan, semuanya dikasih gitu kan, orang-orang melihat bisa semuanya. Tapi kalau sosial media ini kita memang harus spesifik. Nah, kita mau menarik orang yang seperti apa? Mungkin teman-teman juga punya rumah sehat, rumah sehatnya juga dikontenin. Nah, itu juga teman-teman harus spesifik nih rumah sehatnya yang gimana. Di sininya harus detail, ya, harus
rumah sehatnya rumah untuk apa, rumah nutrisi apa aja kayak gitu. Jadi biar orang tahu ketika lihat akunnya teman-teman tuh, oh ternyata ini tuh akun ini gitu, bukan cuma tips-tips diet aja kayak gitu ya. Terus di sini juga di postingan itu saya tulis juga ya, karena kan saya kan menyusuinya udah 5 tahun yang lalu, nggak mungkin dong mau bikin konten menyusui terus. Harusnya sih kalau yang pertama yang pertama masih memulai itu cocok bagus banget loh teman-teman, atau yang sudah jalan pun nggak apa-apa ya. Jadi semuanya itu eh, jangan menjadi orang lain. Teman-teman harus bersyukur apa yang teman-teman mungkin tadi ada yang programnya adalah apa tadi turun 19 kilo ya. Mungkin dikasih embel-embel turun 19 kilo apa namanya? Mungkin ibu rumah tangga atau apa latar belakang seorang kantor pekerja atau apa bisa turun, intinya gitu ya. Jadi yang spesifik biar teman-teman tahu, oh nice, target marketku ini gitu. Pokoknya saya nggak bahas tentang teknik posting lah ya, teman-teman harus tahu. Nah itu eh, nextnya. Nah ini saya juga TikTok juga ya. Nah, di TikTok dan bisa follow juga ya. Konten-konten mau kalau tuh teman-teman dirasa kontennya kok oke, boleh juga kalau mau ditiru Fasi ya, enggak apa-apa. Oke, di sini saya tulis Coach Rena pasca melahirkan anak kedua sambil menyusui dengan tetap makan 5 sampai 6 kali. Nah, itu branding. Saya membranding selama ini tuh itu ya. Next, nah ini di 2025 untuk online ya kami menambahkan live. Nah, mungkin di sini teman-teman juga udah banyak nih yang live ya, live TikTok ya. Nah, di live TikTok ini memang sengaja kalau saya itu eh, kita ngobrol aja ya Bapak Ibu, kita ngobrol aja, kita sharing, terus saya juga karena saya ada program kelas diet gitu kan. Nah, terus di sinilah nantinya bukan masalah banyak-banyaknya yang nonton ya, tapi alhamdulillah kalau banyak yang nonton ya. Tapi di sini di TikTok itu ada jelas ya teman-teman, ada tayangannya berapa. Nah, kan Herbalife itu adalah bisnis percakapan ya. Nah, namanya percakapan seiring berjalannya waktu ya nggak sih? Kan apa namanya? Teknologi berkembang, kita juga bisa melakukan percakapan secara online ya, yang mungkin malu-malu ya, yang mungkin apa namanya masih nggak pede. Kalau saya orangnya ya kebetulan eh, apa ya kena transisi waktu pandemi itu loh kan, kayak nggak pernah ketemu orang, sekarang itu ketemu orang kayak gimana ya gitu. Jadi kalau saya memang nyamannya itu ngomongnya ke live TikTok gitu. Ya, jadinya saya mengundang. Jadi di sini kan lumayan nih ada penonton aktif 21. Nih kita bisa ngobrol, bisa interaksi, teman-teman. Jadi mungkin masih ada yang malu, mungkin ya yang baru-baru ya. Ternyata aktif di sosial media itu bisa. Nah, terus habis itu nggak cuman sekedar selesai aja, tapi kita ada follow up. Ya, sama ya teman-teman juga yang flyeran, yang nimbang kan dapat kontak tuh. Nah, teman-teman juga pastinya habis itu follow up. Bener nggak? Bukan cuma banyak-banyakan yang nimbang, ya. Bukan bukan cuma banyak nimbang berapa orang, tapi nantinya tuh konversinya apa? Apa namanya? Apa konversinya itu apa kan pastinya kita cari dapat customer ya kan, nah bukan cuma nimbang-nimbang aja. Nah jangan lupa habis itu di follow up. Nah ini kalau saya follow up habis kan kelihatan ya datanya di live TikTok tuh. Nah yang udah nonton berapa detik tuh, berapa menit tuh saya DM-in ya, halo Kak terima kasih gitu sudah mampir di live, salam kenal gitu ya. Nah ini kan saya Rena mantan BB 70 kilo dan berhasil turun 15 kilo 3 bulan sambil menyusui. Disclaimer, hasil setiap individu bervariasi. Nah, ini saya ngapain? Saya buka pendaftaran kelas diet. Kayak gitu, Bapak Ibu. Nah, ini link. Jadi, sama ya. Bukan masalah DMO-nya ya teman-teman, Bapak Ibu ya. Pokoknya mau offline mau online ya kita lakukan, kita nantinya follow up. Pentingnya adalah follow up ya. Tuh. Kalau kita nggak ngelakukan DMO, mau follow up apa? Ya, jadi semuanya harus dilakukan ya. Nah, itu. Next. Nah, terus apa sih kok gitu terus, gitu terus. Nah, alhamdulillah Masya Allah tabarkallah ya Bapak Ibu. Nah, ini lead ya atau yang mau program. Nah, itu kan ternyata nyantol gitu karena fokusnya adalah saya menjadi branding
busui gitu kan. Nah, saya busui apa bisa ikut kelas diet? Mohon infonya, terima kasih gitu. Busui bisa. Nah, ya, iya Kak, tapi saya busui Kak full ASI gitu. Kak, kemarin saya coba puasa gini kan. Nah, sambil menyusui sambil puasa juga. Nah, jadi ternyata jangan jadi teman-teman jangan kita punya pasar masing-masing gitu. Nah, teman-teman tentukan nih, teman-teman mau apa namanya menarik orang yang seperti apa. Kan sekarang banyak ya diet itu kan macam-macam nih. Ada yang busui, ya ada yang remaja, ya ada yang diet tim mager, apalagi tuh diet yang apa namanya yang nggak mau skip ngemil atau diet pekerja kantoran, diet apa. Nah, teman-teman harus spesifik nih mau apa namanya kalau yang sosial media ya teman-teman disclaimer ya tuh tuh harus spesifik, teman-teman harus menargetkan yang mana tuh nanti akan nyambung sama konten yang teman-teman mau. Bukan berarti kontennya cuma masalah busui aja ya. Kalau saya, teman-teman boleh cek ke IG saya ya. Boleh main-main, nyeklol-nyeklol, kok bisa ya. Nah, kayak gitu. Terus ini, kalau meskipun saya spesifik untuk busui ya, tapi tiba-tiba loh kan tahu saya Herbalife itu ini pas kebetulan teman saya ya, saudara, tetangga. Dan ini masih contoh ya, dan banyak juga gitu. Dan bukan terus customernya Mbak Rena itu cuman busui aja. Ya enggak gitu. Jadi ini tuh fokusnya gitu. Tapi customernya itu macem-macem. Ada yang tetap apa namanya yang pekerja ya, yang ibu rumah tangga. Tapi mayoritas itu busui gitu. Tapi ya masih nyantol. Usia 50 ya nyantol. Usia 60 ya nyantol. Usia 40-an ya nyantol. Jadi kita apa dari mana-mana intinya bukan cuma ini untuk orang yang sosial media ya yang waktu mentor kami bilang ya targetin niche marketnya apa. Nah, teman-teman juga bisa perkenalkan diri teman-teman ini hasil produknya teman-teman itu apa. Ya kayak turun 19 kilo usia berapa gitu kan menarik gitu kan. Nah, nanti akan menarik orang-orang yang seusia misal usia 40 tahun bisa turun 15 kilo. Nah, nanti akan menarik orang-orang yang usia 40 tahun. Meskipun nanti juga tetap dapat kok yang usia di bawah itu. Gitu. Jadi kita harus targetin mana nih market kita. Nah, dan alhamdulillah masyarakat berkelah ya. Nah, mungkin di sini mayoritas banyak yang udah bukan rumah sehat ya dan saya juga baru Bapak Ibu ya. Jadi saya newbie. Saya pun kami pun juga belajar ya sama suhu-suhu nih ya, mentor-mentor yang udah membuka nutrition club ya karena ya itu tadi karena perkembangan zaman perkembangan apa namanya waktu ya memang kenapa kok saya dulu sosial media ya karena yang bisa saya lakukan adalah sosial media kan karena pandemi saya masih punya anak gitu kan saya masih punya anak saya nggak bisa kemana-mana ya udah saya memaksimalkan apa yang bisa saya lakukan ya dan bersyukurlah teman-teman ya, habis pandemi itu malah justru muncul banyak apa namanya cara. Ya, caranya bisa online, bisa offline. Ya, tuh. Nah, saya juga buka dan saya juga mulai membranding ya diri saya di daerah saya gitu. Jadi sama-sama nih ya kita mulai ya yang teman-teman yang mungkin NC-nya udah lebih dari 5 tahun ya, udah 10 tahun pasti mentor Nilma nih kan NC-nya udah 16 tahun. Mungkin seperti itu. Jadi tinggal apa tinggal terusin aja gitu ya. Nah, kita yang baru memulai ya, itu emang mau mau di branding seperti apa. Nah, karena kalau saya di sosial media udah jadi ibu menyusui ya. Nah, ini saya juga lagi membranding ini masih jalan 2 tahun belum ada. Ya, dan ngapain di sini ya kita olahraga ya mengundang ya. Terus jalan kaki flyeran ya. Nah, jadi kita nggak sekarang bukan online offline ya Bapak Ibu teman-teman semuanya di mana kita melakukan insya Allah kalau kita melakukan lebih ya kita akan mendapatkan hasil yang lebih. Nah, itu saya ikutin saya ikutin mentor ya. Yuk kita buka rumah sehat karena kita sekarang udah bisa ketemu sama orang gitu. Ya udah. Nah, ini ya saya juga ada Instagram juga ya. Tapi ini masih belum terfokuskan, masih belum karena
mungkin teman-teman di sini ya banyak mentor-mentor apa kakak Bapak Ibu ya mungkin awalnya memang lahirnya dari rumah sehat gitu kan. Nah, ya udah dimaksimalin aja konsistennya berikhtiarnya DMO-nya setiap hari. Tapi kalau Bapak Ibu nanti juga bisa konsultasi sama sponsornya mau menambahkan sosial medianya atau sekarang udah sosial media ya. Nah, itu Bapak Ibu mungkin intinya menambahkan, jangan sampai kacau. Saya pun juga sama. Saya kan memang lahirnya dulu itu emang dari timbang-timbangan kayak gitu. Tapi karena udah kena pandemi, ini lagi kan harus yang bisa saya lakukan sosial media. Nah, sekarang saya karena apa namanya? Online-nya udah jadi ya. Nah, itu saya menambahkan yang namanya Nutrition Club. Kayak gitu. Tuh, excited banget. Saya juga belajar ya. Nah, oke. Next. Semoga dapat sesuatu ya. Ini ada PTG ya. Sekarang ya ada seks smoothies ya. Belum belum ahli lah kayak mentor-mentor yang udah banyak menunya tuh ya kan. Masya Allah. Nanti belajar ya. Boleh ya. Mohon izin ya mentor. Oke, next. Nah, kalau saya brandingnya, kalau ke kemana-mana ya, kita juga bisa pakai eh, Herbalife ya. Ini tas kemarin ya ke Makau tuh tas Herbalife. Terus jangan lupa bawa botol kemana-mana ya Herbalife. Sampai ini saya yoga itu semuanya kayak atributnya Herbalife ya. Ya, karena kan kita kan we are the brand ya kan. Terus di sini staycation juga konsumsi Herbalife di foto ya kan. Nah, di share ke customer, di share ke orang-orang yang apa namanya belum kenal ya, yang tuh. Jadi kita share semuanya ini bukan hanya untuk orang baru ya, untuk customer kita juga gitu. Ternyata coach aku rajin ya minum Herbalife kan kayak gitu. Jadi ya itu. Nah, terus ini kok double. Nah, makan siang juga di rumah. Jadi branding itu sekarang itu bisa kemana aja ya. Nggak cuman kita lagi keluar aja gitu, tapi kita di rumah aja kita juga bisa branding ya karena kita udah ada WA story ya, IG story kayak gitu. Manfaatin sosial media kita. Ini keluar juga pakai botolnya kayak gitu. Itu terus lagi. Nah, Herbalife itu menjadi nutrisi kita sekeluarga. Jadi keluarga kami tuh dari mulai hamil anak pertama ya. Nah, jadi itu jadi testimoninya itu banyak, bukan cuman hanya sekedar saya turun berat badan 15 kilo. Emang awalnya seperti itu, tapi kan orang baru kenal, kita kan pastinya tahu orang mau kenalan orang itu kan cuman melihat luarnya aja. Bener nggak? Nah, jadi luarnya ketika saya bilang saya ibu menyusui turun 15 kilogram itu kan biar orang tahu. Nah, barulah ketika masuk dengan kita berbagi cerita, ternyata dari anaknya ya, dari orang tuanya. Nah, itu semuanya konsumsi Herbalife. Gitu, bukan berarti hanya apa namanya? Hanya apa hanya cuman orang sedikit kita hanya menarik target itu enggak gitu itu cuman orang biar tertarik sama kita gitu. Ya itu kalau yang teman-teman mau membangun sosial media ya pastinya orang nah ini ya semuanya alhamdulillah nah ini kemana-mana ya ke gym juga ada tasnya nih nah kita kita healthy lifestyle ya saya healthy lifestyle karena kalau saya cuman saya turun berat badan 15 kilogram setelah menyusui. Nah, sekarang kan udah dulu, sekarang apa? Nah, orang yang udah ngelihat saya dulu sampai sekarang, loh kok ternyata kok makin aktif ya, makin rajin olahraga, kok ke sana ke sini, kok aktif sekali, tapi nggak pernah ngeluh sakit dan sebagainya itu itu yang saya jual Bapak Ibu yang memang apa namanya ya inilah Herbalife gitu kan ya kan healthy lifestyle nutrisi kita minum Herbalife kita makin sehat kita makin bugar kita langsing. Nah buat teman-teman yang mungkin baru setahun ya mungkin ada yang 1 bulan 2 bulan misal udah ngomong sama orang kok masih ditolak no problem teman-teman bukan berarti orang itu ndak mau tapi orang itu yakin deh masih melihat teman-teman berproses karena ada orang yang begitu ya ada orang yang langsung percaya sama kita, ya itu rezeki. Tapi banyak orang yang masih meragukan kita. Singkat cerita, saya juga punya customer yang
8 tahun saya memulai dulu, baru maunya saat ini. Karena mereka melihat gitu loh. Jadi bukan masalah herbalnya bagus gitu kan, bagus. Tapi apa sih yang membuat orang itu saat ini ya, apa sih yang membuat orang itu mau program sama kita gitu? Karena ya mau teman-teman tuh nantinya mau gimana ya teman-teman semua saya yakin bahwa kita semuanya di sini itu manusia itu kan unik ya kan manusia yang unik semua pasti punya apa namanya kelebihan masing-masing. So, teman-teman, ayo gali kelebihan teman-teman apa. Ya, jangan sampai teman-teman boleh teman-teman punya role model ya kayak ini gitu. Tapi teman-teman kembali lagi ya tetap menjadi diri sendiri. Justru teman-teman bersyukur dengan apa yang teman-teman dapatkan, yang teman-teman yang ada di teman-teman ya. Nah, itu akan powerful sekali gitu. Jadi ya itu yang saya lakukan. Ya Rena orangnya seperti inilah ya. Ya udah saya bikin olahraga, saya aktivitas minum nutrisi ya, saya hahehe ya, TikTokan joget, kasih tips kayak gitu. Itu saya. Jadi teman-teman harus harus menjadi diri diri sendiri. Nah, tapi kenapa bukan menjadi diri sendiri terus egonya tinggi ya, Bapak Ibu? Nah, di Herbalife itu kita akan terus belajar ya kita insya Allah di Herbalife itu saya kenapa bisa 8 tahun gitu ya kenapa Kak Nilma bisa 16 tahun gitu ya pastinya kan bukan cuman masalah tentang cuan sih tapi ya ini tadi karena di Herbalife itu kita ada training yang sangat luar biasa ya ini tentang personal development ya nah ada yang training 1 bulan saat ini kita juga lagi belajar gitu kan secara online ya. Terus saya juga, ih orang kok cuman online, berarti nggak offline. Saya juga tetap ikut training di offline juga. Jadi intinya teman-teman saat ini bukan online offline ya, tapi yuk kita niatnya adalah kita punya customers, ya kan? Mau dikerjakan apapun bisa. Terus jangan lupa juga hadir ke training, karena training inilah yang akan memperbaiki diri kita ya, diri teman-teman ya, personal development teman-teman akan meningkat. Dulu saya pastinya juga nggak bisa ngomong kayak gini. Ini pun juga saya masih belajar ya. Mungkin kalau ada yang bilang, mungkin ada yang melihat, ih ini kakaknya masih ragu-ragu nih apa. Ya, masih proses ya. Tapi ada yang mungkin ada yang menilai, ih kakaknya kok lancar banget. Ini juga masih proses dulunya saya nggak bisa ngomong. Justru saya orangnya pemalu. Nah, tuh. Tapi alhamdulillah masya Allah tabarakallah ya di Herbalife itu kita luar biasa dikasih training-training dan ya akhirnya efeknya apa? Kita bisa bekerja dari mana aja ya. Nah ini next, nah ini yang dapatkan ya, alhamdulillah masya Allah tabarakallah. Nah di Herbalife itu kita juga dapat rekognisi ya kerja keras teman-teman itu nggak cuman didapat cuan aja tapi dapat rekognisi juga dari corporate. Terus alhamdulillah masya Allah tabarakallah ya, vacation Jepang 2022 ya. Alhamdulillah masya Allah tabarakallah, vacation Turki 2023, Alhamdulillah masya Allah tabarakallah, vacation Korea 2024, dan Bismillahirrahmanirrahim masih on track di vacation Tokyo 2025. Ya, nah teman-teman motivasi adalah yang membuat teman-teman memulai ya, Anda memulai kebiasaan adalah yang membuat Anda tetap berjalan ya. Jadi teman-teman malam hari ini mungkin ada yang semoga banyak yang termotivasi ya, tapi balik lagi bukan malam hari ini tapi besok ya teman-teman mau apa ya yang udah melakukan lanjut dilakukan dengan semangat yang masih belum melakukan atau ragu ayo jangan ditunda lagi besok dilakukan ya nah karena ya bukan cuma motivasi aja loh buat teman-teman dapetin cuan ya tapi harus kebiasaan apa ya kebiasaan teman-teman melakukan kerjanya. Oke, next. Terima kasih dari saya. Ya, semoga teman-teman ya mendapatkan sesuatu. Ya, mohon maaf ya. Semoga meskipun bentar ya, teman-teman mendapatkan sesuatu. Oke, saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya kembalikan kepada MC yang sangat luar biasa, kepada Kak Mentor, Kak Nilma. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Terima kasih, keren banget tuh ilmunya dari Kak Rena. Teman-teman gimana? Luar biasa apa luar biasa? Keren ya. Nah, teman-teman, untuk personal branding yang disampaikan oleh Kak Rena, itu beliau sudah mantap sekali menjelaskan bahwa beliau adalah busui yang sudah turun berat badan 15 kilo. Nah, teman-teman,
sesuaikan ya dengan yang teman-teman ingin dikenal sebagai apa. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman di chat ya. Nanti kita akan coba jawab ya. Lalu luar biasa sekali nih Kak Rena. Peserta kita kebanyakan kan emak-emak ya. Nah, yang tadi disampaikan oleh Kakak Rena tuh membuat kita nih para emak-emak jadi emak-emak berdaya. Karena bisa bekerja dari mana saja, kerja dari rumah, sekarang didampingin suami gitu. Kita masih tunggu pertanyaannya ya. Oh, udah ada nih, challenge. Boleh ya, Karena ya. Beberapa pertanyaan ya. Ini langsung aku bacain aja. Ini ada dari Kak Ikawati. Challenge terberat apa yang pernah dialami saat nge-branding, Kak? Challenge. Wow, kalau challenge mah ya selalu ada ya. Pastinya ya kalau saya posting nih ya. Kalau dulu kan belum ada live TikTok waktu itu. Posting itu kayak ibarat gak ada feedback kan. Ini jalan gak sih gitu. Ini jalan gak sih kayak gitu. Itu sih challenge-nya. Kalau ngomong sama orang, kalau saya flyeran juga orang nerima. Terus habis itu misal nih ada yang janjian nih ya saya mau ke NC gitu terus dia nggak ada gitu kan jadi kan kayak ibarat tuh wow ini masih di ghosting nih gitu kan ah nggak apa-apa toh saya bikin flyer gitu ya untuk ngundang olahraga gitu nah itu mereka masih belum ada jawaban ada yang jawabannya tuh saya nggak bisa dateng ih maaf masih acara ini acara B C D E kayak gitu ya itu sih ya itu bukan saat saat ke, memulai ya ketika jalan pun juga masih gitu loh nah jadi nggak berhenti untuk terus membranding gitu saya pun juga kan masih kalau posting masih terus setiap hari posting gitu jadi terus dilakukan gitu nggak terus habis brandingnya jadi udah nggak ngelakuin apa-apa ibarat orangnya tiba-tiba datang sendiri gitu nggak kita tetap ya posting tetap ngundang kayak gitu tetap nge-live seperti itu semoga terjawab ya Kak Ika tuh Ya, lanjut. terjawab ya, Kak Ika. Ada pertanyaan lain mungkin? Kayaknya pada terkesima nih dengan pembicara kita malam hari ini. Apalagi ngebayangin gimana ya gitu ya. Sejak di Herbalife tiba-tiba tuh segala bermerek ya. Segala yang bermerek-mereknya Herbalife. Ya Betul. baju ya apapun semuanya Herbalife. Nah, itu bagian dari branding pastinya. Ya masih ditunggu ya teman-teman. Ininya pertanyaannya. Ini maksudnya gimana Kak Yana Duma ini? Secara online, oh pencapaian tertinggi. Waktu pencapaian tertinggi Hmm. itu, kalau saya bilang dapat peserta ya atau customer itu 50. Nah, itu. Terus pernah dapat 400 gitu. Tapi dari tim ya. Nah, jadi kita nggak akan pernah tahu teman-teman dari mana. Tapi kembali lagi ya Kak Nurlaili dan teman-teman semuanya, kita di Herbalife itu mau apa ya? Jangan sampai kita salah fokus ya. Pastinya kita di sini maunya adalah presiden team. Ya nggak sih? Nah, pastinya apa? Nah, jangan ya memang customer itu penting banget, tapi mentor kami bilang bukan parkirnya bukan hanya di customer aja. Ya, tapi ada kayak apa namanya? Sistemnya kan. Nah, lanjut nah ke situ lah. Pokoknya bagaimana si customer ini nanti jadi apa? Jadi loyal customer kah? Jadi builder lah kayak gitu. Jadi itu kalau untuk prestasi untuk dapat coach ya itu saya 50 tapi tim ada yang sampai dapat 400 gitu. Masya Allah, tabarakallah gitu. Tak bantu ya kan Nilma? Iya, lanjut. Oke, terus ada KRV nih. Katanya dong saat live TikTok biasanya dilakukan jam berapa? Apakah tiap hari live-nya? Nah, KRV kalau saya live TikToknya itu biasanya siang ya. Dan saya tuh tipe orang yang tidak galau sama teknik masalah. Maksudnya gitu. Maksudnya gini. eh saya nge-live, saya posting, saya nimbang itu sebagai bentuk ikhtiar, ya kan? Nah, terus apa? Dapat kontak, ya kan? Bukan cuman sekedar nge-live selesai deh. Nah, tadi loh kan follow up-nya. Jadi kalau saya ya sewaktu saya udah free, ya free dari follow up,
Terus habis itu barulah 1 jam nge-live. Saya nggak lama, 1 jam itu udah bagi saya udah lama. Tapi ya itu tadi nanti akan dapat kontak-kontak kayak gitu. Itu yang menjadi fokusnya saya gitu. Tuh, kalau ini kan terus setiap hari apa enggak? Itu juga tergantung. Ya, kalau misal kita ada training setiap hari, apalagi ya kalau udah challenge-nya setiap orang beda ya Kakak Nilma ya. Kalau dulu saya masih fokusnya mencari peserta aja, masih baru-baru nih. Ayo fokus melakukan sebanyak-banyaknya gitu. Nanti kalau udah ranahnya udah punya tim, pastinya kita ada meeting sama A, B, C, D kan kayak gitu. Jadi bukan terus nggak lakukan, tapi melakukan kadang bolong sehari, bolong 2 hari, intinya dan tidak takut gitu loh. Ih, kalau aku nggak nge-live nggak closing. Jadi nggak ada kata-kata itu. Tapi kan saya melakukan lainnya seperti posting. Hari ini saya nimbang, belum ada waktu live. Ya udah, happy aja. Nanti kalau misalnya habis sharing ini anak-anak aman, ya jangan lupa kita ibu rumah tangga ya. Nah, anak-anaknya diurus dulu ya. Kalau anak-anaknya aman, anak-anak bisa diajak kompromi aman, baru saya nge-live. Tapi kalau anak-anak enggak, ya besok bisa nge-live. Yang penting hari ini saya udah ikhtiar, aktif di story, aktif posting, kayak gitu. Timbang seperti itu. Semoga terjawab ya, Kak. Siapa tadi ya? Anonim ya? Sorry. Ada Kak Nur. Sekarang jam berapa, Kak? Jam 8 loh. Ayo, bantu ya, Iya, Kak. masih ada waktu kok, Kak. Lanjut, Kak Rena. Bentar, saya mau baca yang nyambung aja ya. Ya, Oke. Oh, karena pernah pakai iklan berbayar di medsos, Kak? Kalau pernah seberapa dulu waktu 2020 pernah. Tuh yang tapi tap berapa ya dulu ya? Itu aja di 2021 itu pernah. Tuh, cuman habis itu sekarang sama sekali nggak pernah gitu. Berapa ya dulu? Cuman 100-200-an ribu, Kak, waktu itu. Gitu. Gitu. Nah, kalau masalah iklan saya nggak ini. Nggak jago ya, ya karena saya melakukan apa yang saya lakukannya jadi nggak tahu dan pusing saya teman-teman. Jadi justru saya tuh orang yang eh, nggak mau ribet sih ya, dan cocok banget gitu loh. Kenapa saya memilih Herbalife? Kan Herbalife itu kan fun, simple, magical, simple gitu loh. Meskipun kok dikira mungkin orang orang melihat sosial media ribet ya, tapi saya tuh melakukan hal yang simple banget gitu di sosial media. Kayak posting itu kalau teman-teman tahu ya nggak ada aneh-aneh. Pokoknya ya end in May-nya tadi ya, bukan masalah postingnya, tapi end in May-nya adalah saya dapat customer, saya punya tim gitu. Oke. Ada Kak Siti nih, bau satu ya, satu aja ya. Kak, suami mendukung apa yang kakak lakukan DM di rumah, berapa apa dukungannya? Ya dukungannya kita saling bekerja sama sih. Ya awalnya pastinya juga apa namanya, eh, la- awalnya juga ini pasti juga apalagi ibu rumah tangga itu kan keluarga nomor satu lah ya kan. Jadi awalnya pastinya juga makanya butuh perjuangan untuk meyakinkan, untuk membuktikan. Nah, kalau dulu awalnya juga pastinya dong, anak saya ini, suami saya baru pulang gitu kok, anaknya nggak diapa-apain. Tapi saya dengan dalam hati ya, buat ibu-ibu semuanya ya, para wanita nih ya yang sedang berjuang membangun bisnis Herbalife, Bismillah, teman-teman semuanya yakin deh, teman-teman akan jadi. Nantinya akan mengajak suaminya jalan-jalan, vacation, kayak gitu. Atau mungkin membelikan sesuatu yang suami suka apa. Jadi kita tuh memberikan ke suami. Jangan sampai kita hanya mau diperhatikan aja. Tapi kita juga harus kasih feedback ya. Dan mungkin saat ini teman-teman sedang membangun, tapi yakinlah teman-teman dengan kenapa teman-teman melakukan ini, karena teman-teman bertanggung jawab nanti akan membuat suami itu eh, akan membuat keluarga lebih sejahtera gitu aja lah wes gitu. Wes gitu ya Kak. Kita bisa jam 9. commute itu, Kak. Oh iya, udah kan ilmu kayaknya sudah. Udah ya. Kita lanjut. Bahaya nanti. Bahaya enggak.
Bisa sampai pagi kalau diterusin ya, Kak. Ya, Betul. baik teman-teman, sepertinya waktu kita sudah em, selesai sampai di sini. Sudah puas ya pertanyaannya semua sudah terjawab. Sekali lagi terima kasih untuk yang sudah hadir. Terima kasih tentunya untuk Karena yang sudah mau berbagi, sharing banyak hal pada malam hari ini. Banyak sekali ini ilmu yang kita dapatkan. Dan terima kasih juga kepada kakak-kakak mentor semua di FGMT. Nah, selanjutnya juga jangan lupa teman-teman semua untuk berkualifikasi dan ajak timnya untuk berkualifikasi di next cuan kelas kita tentang 1001 cara mengundang. Nah, ini jangan dilewatkan ya teman-teman. Dan satu lagi tipsnya, kalau teman-teman saat ini, malam ini yang hadir adalah emak-emak, tidak ada salahnya tarikin bapaknya, Pak suami gitu ya, untuk mendengar apa sih yang sedang kita lakukan di Herbalife. Ya, siapa tahu bisa berdua juga nih ngejalanin sama kayak Karena ya, Karena ya. Nah, kalau yang hadir pada malam ini adalah bapak-bapak, ajakin pasangannya untuk tahu lebih lanjut bagaimana cara menjalankan Herbalife ini. Entah itu personal branding sudah diajarkan, modulnya sudah lengkap sekali. Jadi, siap-siap untuk berkualifikasi pada next cuan kelas. Nah, ini dia ada. Ada flyernya teman-teman. Catat tanggalnya, siapkan diri untuk hadir, siapkan catatannya nanti yang banyak seperti malam ini. Dan em, ini di tanggal 24 Juni ya, tentang 1001 cara mengundang teman-teman. Luar biasa. Nah, baik, saya cukupkan sampai di sini. Kurang jelas ya? Sebentar. Biar di-share dulu ya, biar teman-teman bisa. Terima kasih kembali. Biar teman-teman bisa capture ya flyernya. Tunggu sebentar ya teman-teman. Oke, Kak Nilma, bentar aku belum pamitan ya. Makasih semuanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Semoga yang baik-baik bisa nantinya apa mendapatkan yang baik-baik, yang jelek-jelek nggak usah dilakukan gitu. Kasih semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih juga Kak Karena yang cetar luar biasa. Walaupun dari kota kecil, tapi bisnisnya mendunia, Masya Allah. Ya teman-teman sudah di capture ya, itu cuan kelas berikutnya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya dengan Nilma, kami dari segenap eh, teman-teman yang ada di FGMT mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.